Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang produk-produk dari bank. Tanpa berlama-lama, kita akan langsung masuk saja ke pembahasan materinya. Jadi di sini itu ada kas. Kas itu adalah aset keuangan paling liquid, yang artinya itu bisa digunakan langsung dan kapan saja. Kas sendiri itu ada dua. Yang pertama itu ada uang tunai, itu yang bisa kita gunakan, seperti uang kertas dan uang logam. Lalu ada yang berbentuk dana yang tersimpan di rekening bank. Nilai utama dari kas itu terletak pada kemampuannya untuk dipindahkan dengan cepat tanpa kehilangan nilai. Hal ini memungkinkan pemiliknya itu untuk memenuhi kewajiban finansialnya seperti membeli barang dan jasa. Sedangkan deposito itu adalah produk simpanan bank di mana kita menyetorkan uang dengan kesepakatan bahwa uang itu tidak boleh diambil dalam jangka waktu tertentu. Biasanya itu selama 1, 3, 6 hingga 12 bulan. Nah, sebagai imbalan atas komitmen kita menyimpan uang tersebut, nantinya bank itu akan memberikan bunga yang lebih tinggi dibandingkan bunga tabungan biasa. Selanjutnya di sini saya punya contoh kasus di mana seseorang itu lebih memilih deposito dibanding kas. Jadi ada seorang ayah nih yang baru saja menerima uang pesangon sebesar 100 juta rupiah karena mengalami pemutusan kerja. Nah, ayah ini memiliki anak yang sedang bersekolah di SMA dan bentar lagi akan lulus dan melanjutkan ke perguruan tinggi. Uang pesangon yang didapatkan sang ayah itu harus dicukupkan untuk biaya keperluan hidup keluarganya hingga mendapatkan kembali pekerjaannya. Awalnya ayah ini ingin menyimpan uangnya itu dalam bentuk tunai di rumah. Namun setelah ia menyadari ada risiko seperti pencurian, banjir, dan inflasi, setelah pertimbangan tersebut ia memutuskan untuk mendepositokan uangnya di bank sebanyak 70 juta dan 30 jutanya untuk biaya hidup. Karena dengan mendepositkan uangnya di bank, uang tersebut itu akan aman dari segala resiko tadi. Selain itu, uang yang didepositokan juga itu akan bertahan dari inflasi dan bahkan mendapatkan bunga setelah jangka waktunya berakhir. Pembahasan berikutnya itu adalah tentang tabungan. Jadi tabungan ini itu adalah produk bank paling umum yang dimana kita itu menyetorkan dana kapan saja dan mengambilnya juga kapan saja. Jadi tabungan itu sangat fleksibel dan mudah diakses baik melalui kartu debit, transfer online maupun penarikan tunai di ATM dan teller bank. Namun tabungan ini juga punya sisi lemah karena mudah diakses, uang yang tersimpan di tabungan itu seringkali habis gitu tanpa terasa. Selanjutnya itu ada giro. Giro di sini itu adalah rekening yang dirancang khusus untuk kebutuhan transaksi bisnis dengan volume tinggi. Jadi ketika seseorang itu membuka perusahaan atau membuka giro, mereka itu akan mendapatkan fasilitas cek dan biliet giro untuk pembayaran dalam jumlah besar tanpa harus membawa uang tunai secara fisik. Contoh penggunaan giro di sini itu biasanya digunakan oleh perusahaan atau pengusaha dan koperasi karena dirancang untuk kebutuhan transaksi bisnis yang aktif. Giro ini dilengkapi dengan fasilitas cek dan biliet giro yang memungkinkan untuk mentransfer dana dalam jumlah besar. Contoh dari tabungan sendiri itu biasanya digunakan oleh karyawan dan mahasiswa untuk menerima gaji atau menyimpan uang saku. Produk bank ini dipilih karena fleksibel, praktis, dan biaya juga ringan untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya adalah clearing dan kredit. Jadi clearing itu adalah proses penyelesaian transaksi antar bank di mana difasilitasi oleh BI melalui sistem SKNBI. Jadi ketika seseorang mentransfer uang dari rekening yang berbeda, uang tersebut itu tidak berpindah secara fisik, tapi yang terjadi itu adalah proses netting. Sedangkan kredit itu adalah pemberian uang atau fasilitas pembayaran oleh bank kepada nasabah dengan janji pengembalian di masa depan yang biasanya itu dikenakan bunga atau biaya tambahan. Jadi, apa hubungannya antara clearing dan kredit? Di sini, clearing itu pada dasarnya adalah mekanisme perputaran uang antar bank. Jadi, kelancaran perputaran uang ini akan mempengaruhi bank dalam menyalurkan kredit. Nah, ketika melalui proses clearing, bank itu pasti bakal menerima dana. Nah, dana itu nantinya akan meningkat dan digunakan lagi untuk menyalurkan kredit kepada nasabah. Selanjutnya adalah contoh alur transaksi clearing. Di sini misalnya ada dua nasabah nih dengan bank yang berbeda. Nah, nasabah ini melakukan transaksi. Langkah pertamanya itu ia akan pergi ke bank BCA atau menggunakan aplikasi mobile bankingnya dan melakukan transfer. Langkah kedua, bank BCA itu akan mencatat perintah transfer dari nasabah B dan bank BCA ini akan mengumpulkan seluruh transaksi yang keluar dalam satu periode tersebut dan akan dilaporkan ke Bank Indonesia. Langkah selanjutnya itu pada periode waktu yang sudah ditentukan ini, Bank BCA itu akan mengirimkan seluruh data transaksi ke Bank Indonesia bersamaan dengan seluruh bank lainnya. Selanjutnya itu Bank Indonesia tidak menyelesaikan transaksinya satu persatu, melainkan Bank Indonesia ini akan menghitung selisihnya saja dari masing-masing bank. Misalnya pada hari ini ternyata total transaksi Bank BCA ke BRI itu adalah 800 miliar, namun di saat yang sama juga total transaksi BRI ke BCA itu 750 miliar. Artinya hanya 50 miliar bersih yang harus dipindahkan dari BCA ke BRI. Bank Indonesia itu akan mendebet rekening giro milik Bank BCA yang tersimpan di Bank Indonesia sebesar 50 miliar, lalu mengkreditkan rekening gironya itu milik Bank BRI juga yang tersimpan di Bank Indonesia dengan jumlah yang sama. Berikutnya itu ada inkaso. Jadi inkaso ini itu adalah layanan jasa perbankan di mana bank itu bertindak sebagai perantara untuk menagih surat berharga seperti cek, wesel, atau biliet giro kepada pihak yang berkewajiban membayar. Nah, di mana pihak tersebut itu berbeda kota atau wilayah dari nasabah tersebut. Untuk resikonya karena melibatkan banyak pihak, resikonya itu yang pertama seperti cek atau biliet giro yang kosong, yaitu kondisi di mana rekening penerbit atau surat berharga harganya itu tidak memiliki dana.
saat penagihan dilakukan. Risiko yang berikutnya itu adalah pemalsuan dokumen. Jadi surat berharga seperti cek atau wesel itu bisa dipalsukan, baik tanda tangan, nilai nominal maupun dokumennya itu sendiri. Selanjutnya ada study case tentang masalah inkaso dan pihak yang bertanggung jawab. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh study case tersebut. Contoh study case-nya itu di sini Pak Denny itu adalah pemilik CV Karya Mandiri, yaitu sebuah perusahaan yang berdomisili di Bandar Lampung. Dan ia mendapat pesanan dari PT Gemilang Jaya, yaitu perusahaan yang beralamat di Surabaya. Ia mendapat pesanan untuk mengirim meja dan kursi kantor senilai 180 juta. Nah, setelah mengirim seluruh pesanan tersebut ke PT Gemilang Jaya, Pak Denny ini akan menerima bilet giro. Denny ini pergi ke Bank BRI Lampung. Bank BRI Lampung ini menerima permohonan tersebut dan memeriksa kelengkapan dokumen yang menyatakan semuanya sah. Bank BRI Lampung ini kemudian mengirimkan bilet giro tersebut melalui jasa kurir ke Bank Jatim untuk ditagihkan ke Pak Denny. Setelah hari-hari berlalu, dia tidak menerima notifikasi dan dana yang masuk. Justru dia mendapat kabar kalau inkasonya itu ditolak oleh Bank Jatim Surabaya. Alasan penolakannya itu adalah karena rekening PT Gemilang Jaya dari Bank Jatim itu tidak memiliki saldo yang cukup. Dan setelah ia menelpon atau menghubungi pihak PT Gemilang Jaya, nomor telepon yang tertera itu sudah tidak aktif. Dalam situasi ini yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut itu adalah PT Gemilang Jaya sebagai penerbit giro kosong. Penerbitan cek atau bilet giro kosong itu adalah tindakan yang melanggar hukum di Indonesia. Materi berikutnya itu adalah tentang suku bunga pinjaman. Jadi, suku bunga pinjaman itu adalah harga yang harus dibayar oleh debitur kepada bank atas dana yang dipinjamnya. Besaran suku bunga ini ditetapkan tidak sembarangan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan satu sama lain dalam bank maupun dari luar bank itu sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga itu bisa dari kebijakan BI Rate. Kebijakan ini ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang dimana ini adalah suku bunga acuan nasional yang menjadi patokan bagi seluruh bank di Indonesia. Faktor berikutnya itu adalah tingkat inflasi, yang dimana di sini itu adalah kondisi ekonomi di mana harga-harga barang itu terus meningkat sehingga nilai uangnya itu menjadi turun dari waktu ke waktu. Selanjutnya itu adalah contoh kasus bagaimana perubahan bunga itu mempengaruhi keputusan kredit. Di sini itu ada seorang pengusaha yang ingin membuka usaha laundry. Ia sudah menyiapkan rencana bisnis dan menghitung bahwa ia membutuhkan modal sebesar 120 juta rupiah. Namun, ia itu tak memiliki tabungan yang cukup, sehingga ia akan mengajukan kredit ke bank tersebut. Namun, sebelum ia menandatangani akad kredit, Bank Indonesia itu menaikkan BI rate-nya sebesar 1,5% sebagai respon terhadap meningkatnya inflasi dan akibatnya, bank tempatnya mengajukan kredit itu merevisi suku bunganya tersebut menjadi 12% per tahun. Jadi, ia merevisi proyeksi pendapatannya dengan inflasi yang tinggi dan biaya operasional laundry-nya yang naik. Pendapatan bersih yang ia terimanya dari 8 juta rupiah per bulan direvisi menjadi 6 juta per bulan.